Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Puasa lancar? Untuk menemani hari-hari kalian dalam beribadah puasa, Uwa akan membahas sebuah film gelut yang membuat hasrat gelut dalam diri kalian bisa muncul kembali. Sesekali mah lihat film gelut, atuh jangan lihat joget-joget di TikTok mulu. Aduh, parah. Film ini berjudul Kickboxer Vengeance. Film ini disutradarai oleh John Stockwell dan dirilis tahun 2016. Film berdurasi 1 jam 30 menit ini mendapat nilai 4,6 dari situs IMDb. Memang kecil sih, tapi menurut Uwa cukup seru film ini. Jadi Uwa bahas aja biar kalian merasakan apa yang Uwa rasakan ketika menonton film ini. Gak usah banyak bacot lagi karena Uwa lagi puasa, harus hemat suara biar gak haus, oke? Yuk kita langsung meluncur saja ke alur cerita. Hayu. Intro dulu. Ucok film dulu gak sih? Ahai. Film diawali dengan seseorang pemuda yang mendatangi sebuah padepokan atau perguruan Muang Thai yang berada di sebuah perkampungan di daerah Thailand. Pemuda ini bernama Kurt. Sesampainya di padepokan, Kurt tidak diizinkan masuk oleh penjaga gerbang yang bernama Kevin. Tapi Kurt bilang dia hanya ingin belajar Muay Thai kepada guru mereka yang bernama Master Tong Po. Dan Kurt pun akan memberikan sejumlah uang kepada Kevin jika dia dibiarkan masuk. Kevin pun membukakan pintu, tapi sebelum masuk Kevin menyerang Kurt dan pertarungan pun tak terelakkan. Meski sedikit terjalike, tapi Kurt berhasil mengalahkan Kevin. Tak sampai situ, salah satu murid terbaik dari Master Tong Po, yaitu Strom, tak terima atas tindakan Kurt. Strom yang merupakan murid terbaik atau murid paling tinggi ilmunya berhasil mengalahkan Kurt dengan mudah. Singkat cerita, malam pun tiba. Tibalah pula waktunya untuk berlatih. Tapi sebelum latihan mereka melihat dulu aksi dari Master Tong Po yang menghancurkan batu dengan satu pukulan dan satu tendangan. Jika damah Master Tong Po teh boga rewa lontek jadi sararieun aing mah euy Allah. Lanjut dulu. Check it out. Latihan pun dimulai. Latihan di padepokan ini tidak seperti layaknya latihan, karena latihan di padepokan ini mengharuskan lawan tandingnya mati saat itu juga. Sadis oge ya guys, gue jadi ngeri cuy, anjas. Dikira cukup, latihan pun selesai. Para murid kembali ke tempatnya untuk beristirahat. Di malam hari tiba-tiba Kurt bangun dan berjalan menuju ke kamar Tong Po dengan membawa pistol. Tapi Kurt terkejut karena Tong Po sudah tahu bahwa Kurt merencanakan pembunuhan itu. Bingung kan? Sama saya juga. Nanti kita akan bahas kenapa si Kurt ingin membunuh si Tong Po. Scene pun berpindah ke 3 bulan sebelum kejadian di mana Kurt latihan tinju dengan kakaknya yang bernama Eric. Eric ini adalah petarung tinju kelas kakap yang sudah mendapatkan sabuk emas. Dan Eric merupakan petinju terbaik di dunia. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Maria yang menawarkan Eric untuk bertarung di Thailand melawan petarung hebat di sana. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Master Tong Po. Di pertandingan tersebut tidak ada wasit, yang ada hanyalah insting bertahan hidup. Awalnya Eric menolak, tapi karena hadiahnya yang sangat besar, yaitu cuan yang sangat besar, Eric pun mau. Keesokan harinya ketika Kurt sedang latihan, ada seorang wanita yang mengirimkan paket dari Eric, yang isinya tiket pesawat dan medali emas milik Eric.
Eric meminta untuk Kurt datang ke Thailand dan menyaksikannya bertarung. Singkat cerita, Kurt sampai di Thailand, ia menyaksikan kakaknya Eric dihajar habis oleh Tong Po. Terlihat di luar sudah banyak sekali polisi. Alhasil Eric pun harus mati di tangan Tong Po. Terlihat Kurt sangat sedih dengan kematian kakaknya, yaitu Eric. Singkat cerita, ketika Kurt akan diantarkan ke bandara untuk pulang ke Amerika, Kurt mampir dulu ke tempat pelatih Eric untuk mengambil uang milik Eric. Sesampainya di sana, Kurt bertemu dengan pelatih Eric yang bernama Duran. Duran memberikan sejumlah uang hasil dari kekalahan Eric. Dan Duran juga ikut berbela-sungkawa atas kematian Eric. Tak lama kemudian, Kurt tiba di bandara untuk pulang ke Amerika. Tapi Kurt tidak benar-benar pulang, dia berencana untuk balas dendam kepada Master Tong Po. Scene pun berpindah ke awal tadi di mana Kurt bangun dari pingsannya. Dan Tong Po sudah memanggil polisi untuk menangkap Kurt. Tapi tiba-tiba datanglah seseorang wanita bernama Liu. Dia adalah kepala polisi di sana. Liu pun langsung mengambil alih Kurt untuk diamankan. Karena curiga ada yang tidak beres sama anak buah dari Tong Po, menyuruh pasukannya untuk menangkap Liu dan Kurt. Liu ini sendiri adalah kepala polisi yang ingin sekali membuka kedok pertandingan ilegal milik Tong Po. Tapi Liu tidak mempunyai barang bukti. Alhasil dia selalu gagal untuk menangkap Tong Po. Ketika dalam perjalanan, Liu dan Kurt dihadang oleh beberapa orang. Dan itu adalah suruhan dari Tong Po. Mereka pun sedikit ngesang untuk mengalahkan anak buah Tong Po. Singkat cerita, mereka pun berhasil lolos dari kejaran anak buah Tong Po. Liu pun membawa Kurt ke tempat Duran. Liu mengatakan untuk tidak berurusan lagi dengan Tong Po. Jika Kurt masih kekeh ingin membunuh Tong Po, Kurt akan dipenjara. Lalu Kurt meminta Duran untuk melatihnya Muay Thai. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam atas kematian kakaknya dengan cara gentleman. Buat apa pakai pistol kalau dua tangan tidak digunakan untuk baku hantam? Anjay dulu dong. Awalnya Duran tidak mau melatih Kurt. Tapi karena melihat tekad yang kuat dari Kurt, Duran pun mau melatihnya. Keesokan harinya, latihan pertama pun dimulai. Latihan demi latihan, Kurt lalu dengan penuh semangat dan tekad yang sangat kuat untuk membunuh maksudnya guys. Untuk membunuh Master Tong Po dirasa cukup kuat. Duran pun membawa Kurt ke pertandingan jalanan untuk mengetes kemampuannya. Sesampainya di sana, Kurt langsung berhadapan dengan orang terkuat di sana. Tampaknya Kurt belum cukup kuat untuk menghadapi Master Tong Po. Kurt pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh petarung tersebut. Di suatu hari kediaman Duran kedatangan Kevi, murid dari Master Tong Po. Dia mengatakan bahwa dirinya diusir dari padepokan Tong Po dan berniat untuk bergabung dengan Duran. Ketika di dalam ada perkataan Kevi yang menyinggung Duran. Alhasil Duran pun menghajar Kevi. Setelah itu, Kurt pun berlatih keras dan menjadikan Kevi sebagai lawan latihannya. Setelah melewati latihan demi latihan, Kurt pun mendatangi padepokan Tong Po sendirian. Tujuannya untuk menantang Tong Po bertarung. Tapi Tong Po tidak langsung meladeni Kurt.
Tongpo meminta anak didik terbaiknya untuk melawan Card. Lawan heula tak anak buah aing atuh anjim. Strom yang legek karena pernah mengalahkan Card, kali ini dia malah kalah di depan gurunya sendiri. Alhasil Tongpo pun menerima tantangan dari Card. Keesokan harinya Liu menangkap Card dan Duran yang sedang meditasi. Alasannya adalah khawatir dengan keadaan Card. Liu tidak mau sang pujaan hatinya harus tewas di tangan Tongpo. Ketika di dalam sel, Card dan Duran pun merencanakan pelarian dari penjara tersebut karena malam ini adalah malam pertandingan antara Card dan Tongpo. Dengan mudah Card dan Duran berhasil kabur dari penjara. Singkat cerita, malam pun tiba. Tibalah pula pertandingan antara Card dan sang master Muay Thai, yaitu Tongpo. Anjir, di sini si Uwa, aduh, gak akan banyak bicara ya, karena ini mah pertarungan yang sangat memukau, tahu gak anjir, yang kakaknya dibunuh dari awal, dan ada niatan dari adiknya untuk balas dendam ke Master Tongpo lah. Pokoknya mah tingali weh heula ieu. Tingali heula videona sok rame lah intinya mah. Ya, gua mau banyak bicaranya kade ya. Sok si kuwa disieurkeun adegan ieu na, adegan kegelutana anjir. Ronde pertama pun dimulai. Ronde pertama pun didominasi oleh Tongpo. Di ronde kedua, para petarung diberikan sepihan kaca di kedua tangannya supaya setiap pukulan makin sakit. Tapi gak sesakit hati ini ketika ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Anjim, oplok. Ronde kedua pun dimulai. Ronde kedua pun masih didominasi oleh Tongpo. Karena sang master memang terbukti sangat kuat. Di ronde ketiga, para petarung diberikan 2 pedang kembar yang ketajamannya bisa melukai hati melebihi kamu yang melukai hatiku. Ronde ketiga pun dimulai. Ketika dalam keadaan dicapit sirahnya oleh Master Tongpo, Card teringat kakaknya. Card tidak mau mati seperti kakaknya dengan cara dicapit kedua sirahnya. Card pun berhasil membalikkan keadaan. Card pun menyerang Tongpo dengan membabi buta. Dirasa Tongpo sudah tidak berdaya, Card pun pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Tongpo menyerang Card dengan mengarahkannya ke pedang yang tertancap di pagar. Lalu keduanya sama-sama saling mengunci kepala. Di sini kita tahu bahwa otot saja tidak cukup. Harus ada tekad kuat dan emosi untuk bisa menjadi lebih kuat. Alhasil Tongpo pun mati di tangan Card. Tamat, gimana guys filmnya? Cukup seru kan? Menurut Wah mah cocok dikasih 6 sih filmnya. Tapi ya gimana? Penonton yang lain juga sih. Tapi ya gimana? Penonton yang lain juga sih. Mungkin karena alur ceritanya yang mudah ditebak dengan sila lakon yang berlatih terus tinggal balas dendam terus menang. Jadi gak ada sisi misteri atau penasaran. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Dan di komen film apa lagi yang harus Wah bahas. Jangan lupa semangat puasanya. Thank you. Aduh capek. Jadi hayang go Allah. Cicing walau aduh.
Atur thank you sadayana. See you next time. Bye bye.